Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar para listener? Semoga para listener berada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk episode pertama nih, aku ada pertanyaan buat para listener. Kalian pernah gak sih meminjam sesuatu atau barang apapun ke seseorang? Lalu kita nih, sebagai seorang muslim, baiknya bersikap seperti apa dalam hal pinjam-minjam? Dan dalam episode Menjadi Lebih Baik kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam kisah yang berjudul Pemuda 1000 Dinar. Langsung saja dengarkan baik-baik kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki dari golongan Bani Israel meminta kepada seseorang yang juga berasal dari golongan Bani Israel agar mau memberikan pinjaman 1000 dinar kepadanya. Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, datangkanlah para saksi kepadaku. Aku ingin melihat mereka. Orang itu berkata, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kemudian orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, datangkanlah penjamin kepadaku. Orang itu berkata, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penjamin. Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata kembali, benar apa yang engkau katakan. Ia pun memberikan pinjaman untuk masa yang telah ditentukan. Orang yang meminjam itu pergi ke laut melaksanakan tugasnya. Kemudian ia mencari perahu yang akan ia tumpangi untuk menyerahkan uang yang telah dijanjikan karena masanya telah tiba. Namun, ia tidak menemukan satupun perahu. Kemudian, ia mengambil sepotong kayu, ia melubangi kayu tersebut. Lalu ia masukkan 1000 dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang 1000 dinar tersebut. Kemudian ia menutupnya dan meletakkannya ke laut. Ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah meminjam uang fulan sebanyak 1000 dinar. Ia meminta jaminan dariku, maka aku katakanlah cukuplah Allah sebagai penjamin. Ia rela denganmu. Ia meminta saksi kepadaku, aku katakan cukuplah Allah sebagai saksi. Ia rela denganmu. Aku telah berusaha mendapatkan perahu agar aku dapat mengirimkan uang itu kepadanya. Namun aku tidak mendapatkannya. Aku pun memohon padamu. Lalu ia melemparkan kayu berisi uang itu ke laut. Tak kala kayu berisi uang itu masuk ke laut, ia pun pergi. Ia tetap mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Orang yang meminjamkan uang itu keluar dan ingin melihat mungkin saja kapal yang membawa uang telah tiba. Tiba-tiba ia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat uang tersebut. Ia mengambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Ketika ia memotongnya dengan gergaji, ia menemukan uang dan kertas. Kemudian datanglah orang yang diberi pinjaman. Ia membawa uang 1000 dinar dan berkata, demi Allah, aku terus berusaha mencari kapal untuk membawa uangmu. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini. Orang yang meminjamkan uang itu berkata, apakah engkau telah mengirimkan suatu kepadaku? Ia menjawab, aku memberitahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini. Orang yang memberikan pinjaman itu berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam kayu. Ia pun pergi dengan membawa 1000 dinar dengan bijaksana. Nah, itu tadi adalah kisah yang berjudul Pemuda 1000 Dinar. Cukup singkat, namun banyak yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Kisah ini berasal dari hadis sahih Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikutip dari buku berjudul 101 Kisah Orang-orang yang Dikabulkan Doanya oleh Majdi Fatih As-Sayyid. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah 1. Kepercayaan pada Allah. Terlihat dari kepercayaan orang yang meminjam uang bahwa Allah adalah saksi dan penjamin atas transaksi tersebut. Ini menggambarkan kepercayaan yang mendalam pada kekuasaan dan keadilan Allah. 2. Kejujuran dan kejuangan.
Meskipun dalam kesulitan menemukan sarana untuk mengembalikan uang, orang yang meminjam tetap berusaha dengan kejujuran dan ketulusan. Dia berusaha keras untuk memenuhi kewajibannya. Lalu ketiga, keadilan dalam transaksi. Orang yang memberi pinjaman menunjukkan kesadaran akan keadilan dalam transaksi. Dia tidak menyalahkan orang yang meminjam, melainkan memahami bahwa usahanya sudah cukup untuk memenuhi kewajiban. Lalu selanjutnya, ketulusan dan kesabaran. Keduanya menunjukkan ketulusan dan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit. Mereka tidak bersikap curang atau menyalahkan satu sama lain, melainkan tetap berusaha dan berpegang pada kebenaran. Selanjutnya, tanggung jawab. Pemuda yang meminjam bertanggung jawab dan menepati janjinya akan mengembalikan sesuai dengan masa yang disepakati, meskipun ada beberapa hambatan dalam mengembalikan barang yang dipinjamnya. Nah, itu dia beberapa pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah teladan pada episode kali ini. Tak terasa kita sudah berada di akhir podcast. Terima kasih para listener yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nantikan kisah-kisah teladan lainnya hanya di podcast Menjadi Lebih Baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.